Ngopi lur, ngopi. Wong urip ki perlu ngopi kanggo ngulat inspirasi. Nginum kopi, pikiran buyar dadi piar, pikiran bondet dadi ora mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini aku akan mulai ngebahas alur cerita singkat film Fast and Furious series, atau tepatnya Fast and Furious 1. Yap, karena film barunya Fast and Furious 9 akan keluar, nggak ada salahnya kita flashback ke belakang ke film pertamanya, yang keluar 20 tahun yang lalu, atau tepatnya tahun 2001. Film ini bergenre action, crime, dan thriller, dengan pemeran utama yang dibintangi oleh mendiang Paul Walker sebagai Brian O'Connor, dan Vin Diesel sebagai Dominic Toretto, atau kita panggil saja sebagai Dom. Oke, nggak perlu basa-basi lagi dan langsung saja ke ceritanya. Awal film diceritakan sekelompok pengendara misterius yang menggunakan 3 mobil Honda Civic sedang berusaha membajak sebuah truk kontainer. Dalam pembajakan ini, mereka pun dapat dengan mudah menguasai truk itu, meloncat masuk ke dalam truk dan membius pengemudinya. Kemudian pergi membawa truk itu tanpa terlacak. Keesokan harinya, di lain tempat, seorang pemuda bernama Brian sedang memacu mobilnya. Tapi di sini Brian tidak langsung jago. Ternyata di awal Brian masih kaku dalam mengendalikan mobil saat kecepatan tinggi. Nah, setelah selesai mengetes mobilnya, Brian pergi ke sebuah kafe kecil milik keluarga Toretto dan bertemu dengan Mia, adik dari Dom. Di sini ia memesan makanan sambil sesekali memperhatikan Dom yang berada di dalam kafe. Tak lama berada di sana, kelompok dari Dominic Toretto tiba dengan garangnya menaiki mobil mereka. Kelompok ini terdiri dari Letty, pacar dari Dom, Leon, Vince, dan juga Jesse. Sesampainya di kafe itu, Vince yang menyukai Mia langsung geram karena melihat Brian datang dan berbicara dengan Mia. Karena ini, Brian memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Vince dengan gaya sok jagonya malah mencari masalah dengan Brian. Dan perkelahian pun langsung terjadi. Melihat perkelahian yang ada, Dom akhirnya turun tangan memisahkan mereka dan mengusir Brian dari sana. Don't come around here again. Sesudah kejadian ini, Brian pergi ke tempat kerjanya di suatu toko onderdil di kota itu. Dan tanpa basa-basi, ia berbicara pada bosnya untuk memberikannya 2 buah tangki besar berisi nos untuk mobilnya. Singkat cerita, saat malam harinya dengan mobilnya, ia pergi ke tempat para pembalap jalanan berkumpul. Kemudian bertemu dengan teman pertamanya bernama Hector. Nah, saat sedang asik mengobrol, Dom dan kelompoknya pun tiba dan berencana untuk mengadakan balapan. Namun dengan wajah polosnya, Brian datang dan mengajukan diri untuk ikut balapan melawan Dom dengan mempertaruhkan mobil miliknya. I don't have any cash, but I do have the pink slip to my car. Nah, dengan menggunakan mobil dan sambil mengawasi siaran radio polisi, mereka menutup salah satu jalan untuk tempat balapan berlangsung. Dan ketika sudah aman, mereka langsung memulai balapannya. Tapi Brian menunjukkan kebodohannya, di mana ia langsung tertinggal jauh dari mobil-mobil lainnya. Tak mau menyerah, ia langsung menggunakan nos yang sudah ia siapkan, yang membuat mobilnya langsung rusak dan dapat mendahului Dom di tengah balapan. Tapi di saat-saat terakhir, Dom menunjukkan kemampuannya dan dengan mudah mengalahkan Brian. Sialnya, setelah balapan selesai, polisi mulai berdatangan. Dan karena hal ini, dengan terburu-buru mereka langsung melarikan diri. Dom yang saat itu berhasil kabur memutuskan untuk menyembunyikan mobilnya di tempat parkir dan pergi berjalan kaki agar terhindar dari polisi. Tapi ternyata ia masih bisa dikenali dan malah dikejar oleh polisi itu. Beruntungnya, tiba-tiba Brian datang dan menolong Dom. Dan dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi yang mengejar mereka. Namun nasib sial kembali terjadi. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh pengendara motor bersenjata yang membawa mereka ke suatu tempat. Di sini, Brian bertemu dengan seorang pemuda bernama Johnny Tran, yang merupakan saingan dan lawan bisnis dari Dom. Dan diketahui ternyata Brian tidak sengaja memasuki wilayah kekuasaan Johnny saat mereka kabur dari polisi. Mereka pun berbincang singkat tentang apa yang terjadi. Kemudian Johnny dan kelompoknya memutuskan untuk pergi dan hanya memberikan peringatan kepada Dom.
Tapi tiba-tiba mereka kembali dan menembaki mobil milik Brian yang membuat nos dalam mobil itu meledak dan menghancurkan mobilnya. Sehingga Dom dan Brian harus pulang berjalan kaki. Dan dari sinilah hubungan Brian dan Dom dimulai. Keesokan harinya saat sedang menuju tempat kerjanya, Brian dihentikan oleh sekelompok polisi yang membawanya ke sebuah rumah yang digunakan FBI sebagai markas mereka. Nah, di sini semua terungkap, di mana ternyata Brian adalah seorang polisi yang menyamar untuk membongkar kasus pembajakan truk yang terjadi atas perintah atasannya bernama Bilkins. Dan entah kenapa semua atasan Brian mencurigai Dom sebagai pelakunya, karena masa lalu Dom yang pernah melakukan tindakan kriminal. Namun Brian yang masih belum yakin Dom merupakan pelakunya meminta waktu lagi untuk melanjutkan penyelidikannya. Oke, setelah bertemu dengan atasannya, Brian kembali datang menjumpai Dom dengan membawa sebuah mobil rongsokan. Hal ini dilakukan Brian karena ia berhutang sebuah mobil kepada Dom yang dihancurkan oleh Johnny sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk memperbaiki mobil itu. Dan karena hal ini, Brian semakin dekat dengan Dom. Bahkan Dom menerimanya menjadi anggota kelompoknya dan menyuruhnya untuk ikut berlomba di suatu balapan bernama Race Wars. Singkat cerita, suatu hari temannya Hector datang ke toko tempatnya bekerja dan memesan spare part mobil yang ternyata merupakan spare part untuk mobil Honda Civic, jenis mobil yang sama yang digunakan untuk pembajakan. Mengetahui hal ini, saat malam harinya Brian diam-diam masuk ke bengkel milik Hector dan melakukan penyelidikan. Namun ternyata ban mobil yang digunakan Hector berbeda dengan bekas ban yang ditemukan di TKP. Tapi sialnya saat akan pergi, ia dipergoki oleh Vince yang membuatnya pingsan. Kemudian membawanya kepada Dom. Nah, karena kebenciannya kepada Brian, Vince menuduh Brian sebagai mata-mata polisi karena mengendap-endap memasuki bengkel Hector. Tapi Brian berhasil beralasan bahwa ia melakukan hal ini demi menang dalam balapan di Race Wars. Dan beruntungnya Dom mempercayai Brian. Kemudian malah mengajak Brian untuk pergi memata-matai garasi milik Johnny, lawan dari Dom di Race Wars nanti. Sesampainya di sana, secara tidak sengaja Brian menemukan sekumpulan barang-barang yang sama seperti yang dicuri dari pembajakan truk. Melihat hal ini, ia langsung melaporkannya kepada atasannya tentang bukti yang Brian temukan. Dan karena laporan Brian, FBI dengan cepat menangkap Johnny dan anggotanya. Sedangkan Brian dengan santainya menjalin kasih dengan Mia dan semakin dekat dengan Dom. Namun kabar buruk datang. Ternyata dari penyelidikan yang dilakukan, Johnny bukanlah pelaku sebenarnya, dan ia mendapatkan barang-barang itu secara resmi. Karena mereka salah tangkap, Bilkins pun memaksa Brian untuk serius menyelidiki Dom. 36 hours to crack this bastard. Or you might want to be thinking about another career. Hal ini dikarenakan para supir truk mulai mempersenjatai diri mereka dan mulai main hakim sendiri. Tempat pun berpindah di sebuah bekas bandara di tengah gurun di mana Race Wars diadakan. Sesampainya Brian di sana, ia melihat Jesse akan bertanding dengan mempertaruhkan mobilnya sendiri. Tapi melihat Johnny yang menjadi lawannya, Brian menyuruh Jesse untuk mundur. Namun entah kenapa Jesse tetap melanjutkan balapan itu. Dan benar saja Jesse dapat dikalahkan dengan mudah dan malah kabur setelah balapan usai. Karena hal ini, Johnny datang menemui Dom untuk meminta mobilnya, dan perkelahian pun terjadi antara mereka. Di mana Johnny juga marah dan menuduh Dom bahwa ia telah memfitnah dirinya sebagai pelaku pembajakan truk. Sedangkan Brian, pelaku sebenarnya, hanya diam dan melihat apa yang terjadi. Saat malam harinya, Brian tidak sengaja melihat Dom dan Mia sedang bertengkar di sana. Kemudian Dom pergi dengan terburu-buru meninggalkan Mia. Melihat hal ini, Brian mendatangi Mia dan bertanya apa yang terjadi. Awalnya Mia tidak memberitahu apa-apa. Tapi Brian memberitahu bahwa ia adalah polisi yang sedang mengusut kasus tentang pembajakan truk yang terjadi. Dan mengatakan kalau Dom adalah pelaku sebenarnya, ia berencana untuk menyelamatkan Dom dari supir truk yang mulai membawa senjata. Mendengar hal ini, Mia pun akhirnya luluh dan pergi bersama Brian mengejar saudaranya.
Tempat pun berpindah di suatu bangunan di mana Dom dan kelompoknya pergi mengganti mobil mereka, yang sama persis dengan mobil pelaku pembajakan. Nah, ternyata memang benar Dom dan kelompoknya selama ini adalah orang-orang yang melakukan pembajakan itu. Di sini perdebatan pun terjadi antara mereka, di mana Letty menolak untuk pergi tanpa Jesse. Tapi Dom tetap memaksa dan mengatakan ini adalah pekerjaan terakhir mereka. Singkat cerita, dengan sisa anggotanya, mereka pergi dan menjalankan aksinya seperti biasa. Menembakkan tali, kemudian mencoba masuk ke dalam truk. Namun sialnya kali ini supir truk itu membawa sebuah senjata dan langsung menembaki mereka sebelum sempat masuk ke dalam. Karena hal ini, rencana mereka pun gagal dan malah membuat Vince tersangkut karena tali yang mereka tembakan tidak bisa lepas. Tak mau menyerah, Letty pun mencoba membantu Dom untuk menyelamatkan Vince. Namun di tengah usahanya, mobil Letty terkena senggolan ban dari truk yang membuat mobilnya hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Kembali kepada Dom saat mencoba menyelamatkan Vince di mana mesinnya berhasil tertembak dan mobilnya pun tidak bisa melaju lagi. Namun tiba-tiba Brian dan Mia datang dengan kecepatan tinggi dan berusaha untuk menyelamatkan Vince. Dengan bantuan Mia yang mengemudi, Brian langsung melompat untuk melepaskan tali yang melilit Vince. Dan akhirnya mereka pun dapat selamat kabur dari sana. Tapi sialnya Vince sudah terluka parah karena luka tembak yang terjadi. Melihat hal ini, Brian terpaksa menelpon markasnya untuk meminta bantuan helikopter. Dan akhirnya dari pembicaraan Brian di telepon, Dom mengetahui bahwa Brian adalah seorang polisi. This is Officer Brian O'Connor. I'm off duty MAPD. Namun demi menyelamatkan Vince, Dom hanya diam saja menahan kekesalannya. Kemudian pergi meninggalkan Brian untuk membawa Letty yang berhasil selamat dan juga terluka. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, Brian dengan terburu-buru pergi ke rumah Dom dan menemukan Dom membawa sebuah senjata. Nah, ternyata Dom berencana untuk pergi mencari Jesse sebelum Johnny menemukannya terlebih dahulu. Beruntungnya di tengah perdebatan mereka, Jesse datang menjumpai Dom. Namun tak lama berbicara, Johnny dan anggotanya datang menembaki mereka yang membuat Jesse langsung terbunuh di sana. Tak tinggal diam, Brian dengan mobilnya langsung mengejar Johnny. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di mana dalam pengejaran ini, Brian berhasil terkepung oleh Johnny dan anggotanya. Tapi Dom tiba-tiba muncul membantu Brian. Dengan mobilnya, ia berhasil menjatuhkan salah satu musuhnya. Kemudian karena hal ini, Brian akhirnya dapat menembak jatuh Johnny dan membunuh Johnny di tengah jalan. Setelah melihat Johnny terbunuh, Brian langsung pergi mengejar Dom yang mencoba kabur. Mereka pun berjumpa di salah satu persimpangan. Kemudian sedikit berbincang. Nah, di sini Dom mengajak Brian balapan terakhir kalinya untuk perpisahan mereka, dengan rel kereta api sebagai garis finishnya. Brian pun hanya diam mengiyakan permintaan Dom. Dan ketika lampu hijau, mereka mulai memacu mobilnya. Namun ternyata kereta api akan lewat di jalan itu. Tapi mereka tetap melaju. Dan akhirnya berhasil melewati rel tepat sebelum kereta melintas. Namun sialnya Dom tidak sengaja menabrak truk yang lewat di hadapannya. Dan membuat mobilnya hancur berkeping-keping. Melihat Dom yang terluka dan polisi mulai berdatangan, Brian memutuskan untuk memberikan mobilnya. Demi membayar hutang mobil saat ia kalah balapan sebelumnya. I owe you a 10-second car. Film ini pun diakhiri di mana Dom kabur menggunakan mobil milik Brian. Sedangkan Brian dengan santainya berjalan kaki pergi dari sana dan film pun berakhir. Oke, untuk cerita, film ini memang nggak membosankan, tapi minim action atau adegan balapan. Jadi lebih banyak dialog yang bertujuan untuk membangun karakter-karakter yang ada di film ini. Ya, bisa dibilang lebih banyak dramanya. Tapi sebagai pembuka series, film ini bisa dibilang berhasil bikin penasaran dengan endingnya yang pas sebagai penutup film. Nggak ngegantung dan ceritanya terselesaikan secara sempurna. Untuk adegan action atau balapannya itu standar, lebih banyak menggunakan CGI atau visual effect daripada balapan yang asli. Namun tetap enak untuk dinikmati di masa sekarang. Oke, sekian dulu dari aku di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
Funky Aduh, nikmat urip ya Allah.